Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kaifa halukum? Ana bikhair, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lengkap kira-kira ya? Coba saya absen, Komaria, Farila. Maka dari itu kami persilahkan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Persiapan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami memulai pelajaran, perlu Anda ketahui bahwasannya saat ini kita akan masuk pada pembelajaran masalah ekonomi. Dengan mengetahui masalah, maka Anda bisa membuat pilihan mana sesuatu yang sangat penting, mana yang tidak penting, dan mana mungkin yang dianggap penting. Sehingga dalam Islam kita memang diajarkan untuk selalu memilih sesuatu yang dianggap prioritas, memilih sesuatu yang dianggap paling penting. Maka dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dianggap baik keislaman seseorang hamba ketika dia bisa meninggalkan apa yang kurang manfaat. Nah, di situ kolerasinya dengan materi kita di masalah ekonomi, kita nanti juga akan diajarkan bagaimana kita diajak untuk memilih mana yang prioritas atau dianggap paling penting, mana yang penting, mana yang tidak penting. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar 3.2. Saat ini Anda melaksanakan kegiatan menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikatornya antara lain menganalisis masalah pokok ekonomi, kemudian menyimpulkan masalah pokok ekonomi, merumuskan masalah ekonomi, merumuskan masalah pokok ekonomi, dan di akhir nanti kami harapkan Anda semuanya bisa mempresentasikan hasil analisis permasalahan ekonomi berdasarkan kasus yang nanti saya berikan. Selanjutnya anak-anakku, untuk KKM dari Mapel ini yaitu 70. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada materi masalah ekonomi. Anak-anak silakan disimak, ini adalah masalah ekonomi yang ada di negara kita. Puluhan warga di Kota Tegal rela antri demi mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg Rabu siang. Warga mengakui kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg terjadi sejak sebulan lalu. Kelangkaan LPG 3 kg sudah dirasakan warga Kota Tegal sejak sebulan terakhir. Untuk mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg, mereka terpaksa antri di sebuah pangkalan. Oke, anak-anak, singkat dari video ini kira-kira yang sampai tangkap apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelangkaan tabung gas LPG. Oke, kita menangkap satu permasalahan. Kemudian selanjutnya, coba ini juga disimak tayangan video yang kedua. Kita beralih ke informasi lain, tidak hanya terjadi di pelosok Nusantara, Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia tidak luput dari masalah kebutuhan primer bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah krisis air bersih. Hal apa saja menyebabkan hal ini bisa terjadi? Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia, kami akan membahasnya dalam liputan kali ini.
Jakarta yang merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di dunia tentu memiliki kebutuhan air bersih yang tidak sedikit. Setidaknya warga Jakarta membutuhkan 26.000 liter air per detik setiap hari. Oke, kita stop di sini terlebih dahulu. Yang pertama tadi terjadi kelangkaan tabung gas. Yang kedua terjadi kelangkaan air bersih. Masuk kepada materi yang kita pelajari hari ini tentang masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu kalau secara umum timbulnya adalah karena kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, tapi sumber daya alam sangat terbatas. Seperti yang kita pakai sekarang, misalkan Anda semuanya menutupi tubuh kita dengan sehelai kain. Kain berasal dari sumber daya alam. Kemudian yang memakai setiap hari pasti ada, bahkan semakin banyak. Yang memakai semakin banyak, kemudian tambah tahun barangnya semakin sedikit, sehingga sampailah nanti kepada permasalahan puncak, yaitu terjadinya kelangkaan. Ini adalah masalah ekonomi secara umum. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi itu juga nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama masalah ekonomi klasik, kemudian masalah ekonomi modern. Jadi dalam masalah ekonomi klasik itu merujuk kepada tiga hal tadi. Pertama, produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Di era modern, di era persaingan ekonomi yang sangat ketat, persaingan bisnis yang sangat ketat, tiga hal ini sangat diperhatikan. Jadi pertama, apa barang yang akan kita produksi? Dari apa yang saya sampaikan, setelah ini Anda masuk kepada forum diskusi. Nah, sesuai arahan dari saya, dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan absen, dan mohon setelah ini langsung bisa membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Coba kami cek terlebih dahulu untuk kelompok 1, siapa ketuanya? Kelompok 2, siapa ketuanya? Kelompok 3, berarti kelompok 1 ketuanya Pemila, kemudian kelompok 2 Rian, dan kelompok 3 hari ini. Dari gambaran awal yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, silahkan Anda sekarang mencari data dari berbagai sumber yang sudah kalian dapatkan. Kemudian nanti selanjutnya lakukan diskusi dengan teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh Pak Guru. Silakan, bisa dimulai. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bisa bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Oh ya. Jadi untuk waktu diskusinya ini silahkan kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti untuk yang presentasi, karena waktunya juga terbatas, kami tentukan di kelompok 1. Kemudian untuk 2 kelompok yang lain, supaya juga mendapat nilai, tolong nanti bisa aktif dalam diskusi, bisa bertanya apa yang menjadi
yang belum dipahami. Seperti itu. Yang kelompok 1, siapa ketuanya tadi kelompok 1? Kelompok 3 siapa? Kelompok 3? Kelompok 3 di nama. Selanjutnya tugas sudah selesai, sudah dikumpulkan, kami terima dan kami persilahkan kepada kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Kami persilahkan. Tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Pak Guru dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, sumber daya alam. Jadi, ekonomi itu permasalahannya ada secara umum, ada secara klasik dan juga ada secara modern. Umum yaitu seperti kebutuhannya manusia itu tidak terbatas, namun sumber daya alamnya setidaknya itu terbatas. Sedangkan yang klasik itu meliputi 3 perkara, ada yang produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan membuat suatu barang. Apa saja contoh-contoh dari sumber daya alam? Sumber daya alam itu dari penjelasan tadi, sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Ada yang dapat diperbarui, hayati, dan tidak dapat diperbarui, hayati. Bagaimana cara menghadapi agar tidak ada kelangkaan pada sumber daya alam hayati? Bagaimana seperti tukang bakso, sedangkan tukang bakso kan yang memproduksi dan yang memproduksi, dan gimana letak distribusi? Jadi diproduksi sendiri, kemudian langsung dijual kepada konsumen. Yang seperti itu, sehingga nanti ada 2 pengertian dalam distribusi. Ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung. Apa itu distribusi langsung? Sambil Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dari perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk hasil pekerjaannya kami terima. Ketika bilang produksi, akan muncul pertanyaan apa barang yang diproduk, berapa jumlah, intinya what, kemudian how, bagaimana caranya, dan yang terakhir for, untuk siapa. Yang paling akhir, saya harap mohon tetap aktif untuk kelas 10A ini. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tetap di KD ini, tapi pembahasannya yaitu kepada sistem ekonomi. Itu saja mungkin dari kami. Nah, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya silakan kembali ke tempatnya semula. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Persiapan berdoa dimulai. Kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.